Ya, saudara-saudara yang menyimak tayangan ini, saya ingin bicara tentang topik yang sesehari mewarnai kehidupan kita, juga kehidupan kita di media sosial, yaitu tentang menghakimi, boleh atau tidak. Nah, di salah satu komen yang ada di medsos saya, ada seorang yang berkata begini, Pak, betul yang Bapak katakan, itu ajaran Alkitab, nggak kayak pendeta X atau Y atau Z, itu yang mereka katakan itu nggak berdasar pada Alkitab. Lalu ada yang memberikan reply atas komen itu dan berkata, hei kamu jangan menghakimi, apalagi menghakimi hamba Tuhan, dosa lo. Terus diskusi itu mengalir sedemikian rupa sehingga ada yang mengatakan menghakimi nggak boleh, tetapi ada yang mengatakan menghakimi boleh. Ada yang mencoba memberi jalan tengah, menilai boleh, tapi menghakimi tidak. Dan komentar itu malah bersambut lebih ramai lagi. Apa beda menilai dan menghakimi? Toh tetap akan mengatakan itu baik atau buruk, bukan? Nah, hari ini kita akan mencoba melihat ini dalam apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ketujuh, saudara-saudara. Ya, Matius pasal yang ketujuh saya bacakan dulu, saya uraikan perlahan-lahan, agar kemudian kita nanti bisa mengambil kesimpulan apakah menghakimi itu boleh atau tidak. Matius 7 ayat yang 1 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan dengan cepat bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ini kan jelas Pak WP artinya tidak boleh menghakimi. Titik, selesai. Karena nanti ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain akan dipakai untuk menghakimi kita. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan yang terlalu cepat, mari kita perhatikan ayat yang selanjutnya. Matius 7 ayat yang ke-6. Juga ada peringatan di situ, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, di ayat ini sangat jelas bahwa ada yang disebut anjing, ada yang disebut babi. Ini bukan anjing secara harafiah anjing, bukan babi secara harafiah babi. Ini berbicara figuratif menggambarkan ada orang-orang yang perilakunya seperti anjing, ada orang-orang yang tindak tanduknya seperti babi. Dan ini sebuah penghakiman, bukan? Ini sebuah penilaian, bukan? Lalu mengapa di ayat yang pertama dikatakan jangan menghakimi, lalu di ayat yang ketujuh digambarkan bahwa ada orang-orang yang seperti anjing atau orang-orang yang seperti babi. Jadi jangan terlalu cepat kita mengambil kesimpulan. Kalau begitu tidak boleh menghakimi. Mari kita lanjutkan pembahasannya di ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kata yang digunakan untuk selumbar adalah karpos, serpihan kayu, serpihan benda yang sangat kecil yang masuk ke mata, kelilipen orang Jawa bilang. Nah, barang itu kan sedemikian kecilnya, tidak bisa terlihat. Kalau orang mengeluh ada benda masuk ke dalam matanya, kita harus mendekatkan diri kita dan mengamati dengan seksama bahwa ada potongan kayu, potongan rambut, potongan kertas, atau potongan yang sangat kecil dan itu masuk ke dalam mata seseorang. Mustahil dilihat dari jarak jauh, dari jarak dekat pun susah untuk dicermati. Dan ayat ini berkata, mengapakah engkau melihat selumbar karpos itu di mata saudaramu, sedangkan balok, kata yang digunakan untuk balok itu dokos, balok yang menjadi penopang utama bangunan. Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Ini kan Tuhan Yesus seperti membuat dark humor gitu ya, seperti membuat satir. Kok bisa tahu ada benda yang sangat kecil yang membuat orang kelilipan, sedangkan balok yang begitu besar
itu di mata sendiri gak kelihatan. Saya yakin ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, orang bisa ketawa dan mengatakan, ya gak mungkin toh kayak begitu. Nah, justru inilah, saudara-saudara, hal yang penting untuk kita amati. Hal yang kedua, saudara-saudara, soal kata kerjanya. Mengapakah engkau melihat selumbar? Kata yang digunakan untuk melihat adalah di bagian ini melihat dengan sekilas, bukan mengamat-amati, bukan mencermati. Tetapi kata yang digunakan untuk balok di dalam matamu tidak engkau ketahui adalah kata yang menggambarkan melihat dengan begitu seksamanya. Jadi ini aspek yang kedua, humor atau satir di dalam bagian ini, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita bisa melihat barang yang sangat kecil di mata orang lain, sedangkan balok yang begitu besar tidak kelihatan. Bagaimana mungkin kita bisa cepat melihat sambil lalu pun tahu, sementara balok yang besar di mata kita, kita amat-amati dengan seksama, kita pun nggak melihat. Nah, kunci untuk memahami apa yang Yesus katakan menurut saya terletak di dalam bagian ini. Jadi bolehkah kita menghakimi? Satu, kita tidak boleh menghakimi dengan sambil lalu. Ya, penghakiman yang terlalu cepat seringkali menunjukkan bukan kenyataan tetapi diri kita. Kayak apa modelnya. Seorang rekan mengirimkan gambar Pak X sedang memeluk seorang remaja atau pemudi di sebuah hotel. Tuh pasti mereka check in tuh. Ini potretnya. Dikirimkan potret itu ke saya. Ketika saya melihat potret itu, saya tahu Pak X. Saya tahu dia pernah di hotel itu. Karena potret itu diambil dari media sosialnya Pak X. Tetapi sayangnya orang yang menyebarkan potret itu telah memanggal potret itu, telah di-cut sesuai dengan kepentingannya, telah di-crop sesuai dengan kepentingannya. Karena di sebelah kiri Pak X sebenarnya ada istrinya dan anaknya yang lain, dan remaja putri atau pemudi yang dipeluknya tak lain tak bukan adalah anaknya yang lama tinggal di luar negeri. Tetapi orang sudah mengcapture-nya, sudah mengcrop-nya, sudah memframingnya seolah-olah Pak X ini kemudian tidur dengan seorang pemudi di hotel tertentu. Penghakiman yang terlalu cepat tidak boleh dilakukan. Penilaian yang terlalu cepat tidak boleh dilakukan. Kalau kita melakukannya, itu kita seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dengan sekilas kita bisa melihat ada selumbar, ada karpos, ada sesuatu yang membuat mata orang kelilipan. Jadi, kalau kita ingin memberikan penilaian dan penghakiman, jangan sekilas. Pastikan kita melakukannya dengan seksama, pastikan kita melakukannya dengan data yang lengkap dari kedua belah pihak. Yang kedua, Tuhan Yesus kemudian berkata demikian. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Hal yang kedua menegaskan bahwa tugas utama kita itu bukan terus-menerus mengawasi orang lain. Tugas utama kita adalah terus-menerus memperbaiki diri sendiri, mengeluarkan balok yang ada di mata kita, agar diri kita terus-menerus ada di dalam proses memperbaiki diri, sehingga ketika kita menilai, ketika kita menghakimi orang lain, itu pun penghakiman itu adalah penghakiman yang jujur, penghakiman yang tulus, penghakiman yang sebagaimana mestinya. Jadi jelas ya saudara-saudara bahwa di dalam hidup ini tidak mungkin kita tidak menilai atau menghakimi. Memang tidak setiap penilaian atau penghakiman itu kita katakan, tetapi kita bisa kok dan memang harus kadang menentukan bahwa itu benar, itu salah. Ajaran itu sehat, ajaran itu nggak sehat. Ini ajaran yang baik, ini ajaran yang tidak bertanggung jawab. Ini perilaku yang baik, ini perilaku yang bertanggung jawab. Namun ketika kita menilai, namun ketika kita membuat sebuah penghakiman, pastikan yang pertama, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Check and recheck adalah tugas yang utama.
Dua, ketika kita harus menilai, ketika kita harus menghakimi, selalu ingat bahwa kita, tugas utama kita adalah terus memperbaiki. Soalnya kalau kita sibuk dengan menilai orang lain terus-menerus, maka Tuhan Yesus mengatakan kita munafik. Munafik di dalam arti kita ini pemain sandiwara. Soalnya apa? Soalnya kita dengan cepat bisa mengenali ketidakberesan di dalam diri orang lain, sementara kita tidak mau berurusan dengan ketidakberesan di dalam diri kita. Mari lakukan tugas diri kita, mengurusi diri kita sehingga makin lama makin baik, makin lama makin bertanggung jawab, makin lama makin hidup seperti kehendak Tuhan. Dan dalam setiap memperbaiki diri seperti itulah penilaian yang akan kita lakukan lebih fair, lebih memadai, lebih bersifat yang seharusnya. Jadi saya membuka tanya jawab sebentar lagi dengan memberi kita dua petunjuk. Petunjuk pertama adalah jangan menilai atau menghakimi terlalu cepat. Petunjuk yang kedua, jangan melulu menilai perilaku perbuatan orang lain, sebab tugas utama kita adalah mengeluarkan balok itu dari mata kita. Terus memperbaiki diri, dan di dalam semangat seperti itulah kita akan lebih mampu melakukan penilaian atau penghakiman dengan fair dan penuh dengan belas kasihan. Nah, saya berhenti dulu di sini, Pak Buastoni, untuk kemudian kita bisa berinteraksi bersama, dan saya minta tolong dibantu dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Wahyu. Ketika berbicara tentang menghakimi boleh atau tidak, nah di kolom komentar ada yang bertanya demikian Pak, khususnya dari akun Cintaku di YouTube. Ketika kita membahas atau membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya, apakah itu dapat dikategori sedang menghakimi, Pak? Artinya ada istilah membicarakan orang di belakang, Pak. Ini kan sering Iya, terjadi. Atau saya kalau bahasa kerennya itu gosip, Pak. saya punya istilah yang mirip dengan yang dikatakan Pak Buastoni. Ketika kita mempercakapkan seseorang di belakang orang itu istilah yang tepat gosip atau gibah. Nah, pertanyaannya adalah bahkan ketika kita melakukan gosip atau gibah itu kita doing fair nggak? Kita adil nggak? Misalnya kita mempercakapkan seseorang gitu ya, informasi yang kita temukan itu berimbang atau tidak gitu. Atau kita sengaja punya framing tertentu dan kita ingin orang yang kita ajak bicara itu melulu menyetujui diri kita. Ketika mereka nggak setuju dengan kita, kita bilang, ah kamu nggak asik diajak ngobrol, kamu nggak enak diajak ngobrol, udah berhenti saja ngobrol. Nah, ketika kita melakukan gosip atau gibah, hati-hati. Jangan sampai perkataan kita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dalam gosip atau gibah kita mempercakapkan keburukan orang lain, yang kita punya akses untuk ngomong langsung dengannya, tetapi kita memilih tidak ngomong langsung dengannya, memilih menggosipkan terus-menerus, maka sebenarnya kita tidak sedang mengasihi saudara yang kita percakapkan tadi. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, ingin dia bertumbuh, pasti yang kita lakukan adalah memberitahu. Sebab kita mengasihi dia. Lalu orang berkata begini, wah saya takut Pak. Loh, nah ini prinsip pentingnya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita hanya suka mempercakapkan, tetapi tidak menegur, tidak mempercakapkan, sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, mari kita dengarkan semua masukan dan kita mengajak orang itu untuk bicara empat mata. Ayo, benar nggak kayak begini? Kalau ternyata benar, ya sudah. Kalau ternyata tidak, ya kita harus minta maaf karena kita sudah mempercakapkan orang itu secara tidak proper. Nah, biarlah setiap perkataan yang kita keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Pak Buasto.
Baik, Pak. Berarti kalau berbicara tentang menghakimi, apakah sama dengan menilai orang lain, Pak, dalam hal ini atau penilaian orang lain? Lalu ketika penilaian terhadap orang lain itu salah, itu tandanya bahwa kita sudah menghakimi ya, Pak? Mungkin seperti itu Iya, gambarannya. jadi begini Pak Tony, menghakimi berarti mengambil sebuah penilaian, baik, tidak baik, jahat, baik, indah, tidak. Menghakimi itu kan tidak terhindarkan dalam hidup kita ya Pak. Bahkan di dalam hal makan aja kita akan bilang kok, enak nggak? Nggak enak. Itu sudah sebuah penilaian, itu sudah sebuah penghakiman. Lepas dari penilaian itu kita katakan atau kita publish atau tidak, kita setiap hari membuat penilaian atau penghakiman. Nah, masalahnya adalah apakah penilaian kita itu berdasarkan pengamatan yang cermat atau sekilas langsung kita bisa nilai, nggak sopan orang, hamba Tuhannya nggak baik, gereja ini sesat. Penilaian yang terlalu cepat, sama seperti yang Yesus katakan tadi, seperti melihat selumbar karpos serpihan yang kecil di mata orang lain. Padahal yang menilai ya tidak benar-benar aman. Maka yang dilarang bukan membuat penilaian atau penghakiman, Pak, karena itu tidak terhindarkan. Yang dilarang adalah menilai atau menghakimi dengan tidak cermat. Itu yang dilarang. Wow, ya menarik sekali Pak Pendeta Wahyu, karena ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita Pak, di setiap hari justru. Kita diperhadapkan dengan situasi yang ketika ada orang yang mengecewakan, lalu ada orang juga yang tiba-tiba berbuat sesuatu yang kita tidak sukai, lalu muncullah di dalam hati kita kekecewaan. Nah, kekecewaan itu tanpa kita tahu penyebabnya, berarti itu dalam kategori menghakimi ya, Pak? Nah, di dalam kekecewaan kita, Pak, yang sering terjadi adalah kalau kita udah kecewa, menilainya tidak fair. Misalnya ya Pak, saya datang ke restoran, ternyata saya harus antri karena restorannya lagi ramai. Saya kecewa. Nah, lalu ketika makanan disajikan, sebenarnya kalau situasi normal, orang akan berkata, makanannya enak, oh Pak Willy. Cuman karena saya sudah kecewa, karena harus antri, lalu saya bilang, makanannya tidak enak. Lalu kita upload di media sosial. Nah, kita telah menilai, kita telah uh, menghakimi dengan tidak adil. Nah, seperti saya katakan dan seperti yang Yesus katakan, penilaian yang sekilas dengan cepat kita ambil seringkali lebih mencerminkan siapa diri kita daripada kenyataan yang ada. Jadi jangan buru-buru dalam emosi kita menjatuhkan penilaian atau penghakiman. Kita mesti lebih tenang supaya kita bisa mendengarkan kedua belah pihak. Begitu, Pak. Wow, terima kasih Pak Pendeta Wahyu. Nah, dari Pak Pendeta Wahyu sendiri dalam hal ini Pak, ada tips nggak Pak supaya kita itu tidak terjebak dalam situasi yang seperti ini? Kadang-kadang itu terjadi dalam keluarga, dalam pelayanan, penilaian-penilaian yang seharusnya tidak terjadi Pak, dan itu sungguh-sungguh mengganggu. Terlebih khusus hubungan kita dengan orang lain, bahkan orang tersebut. Nah, tips dari Pendeta Wahyu supaya kita tetap bisa menjaga hati, supaya tidak jatuh dalam istilah menghakimi, Pak. Baik. Iya, tips agar kita tidak menghakimi secara tidak pantas atau secara tidak layak, yang pertama adalah cepatlah untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata. Ya, ini saya belajar dari pengalaman dan kegagalan saya sendiri, Pak. Seringkali kalau saya nanyain anak saya, uang sakumu tinggal berapa? Lalu dia menyebutkan jumlah yang sedikit, saya marah. Kok boros sekali sih? Dikasih uang nggak bisa jaga. Nah, setelah saya menilai menghakimi dengan tidak adil karena saya tidak mendengarkan lebih lanjut, baru anak saya bilang, loh kemarin kan waktu makan bersama papa nggak bawa dompet. Aku bayar dulu pakai uang sakuku. Nah,
Kalau kita ingin terhindar dari penilaian yang tidak adil, penghakiman yang tidak tepat, coba cepat mendengar. Kedua, lambat berkata-kata. Yang kedua, mari kita dengarkan kisah dari kedua belah pihak. Kalau itu melibatkan konflik di antara kedua belah pihak. Agar perspektif kita lebih utuh. Tidak berpihak pada si X, tidak berpihak pada si Y, tetapi kita mampu melihat duduk perkaranya. Jadi kembali lagi soal membuka telinga kita untuk kemudian mendengarkan informasi yang lebih berimbang. Buka mata kita untuk mendengarkan informasi yang lebih berimbang. Yang ketiga yang ingin saya katakan adalah kita ini terpanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah dan kita kenal orang, ajaklah untuk berbicara empat mata. Jangan permalukan di muka umum. Jangan juga didiamkan. Kalau kita sungguh mengasihi seseorang, maka kita akan berbicara agar dia menjadi lebih baik. Jangan atas nama pokok doa, lalu kita menyebarkan keburukan orang lain. Tegur empat mata. Kalau nggak bisa, ajak orang menjadi saksi. Kalau tidak bisa, biarlah perkara ini diketahui oleh jemaat. Nah, itu 3 tips supaya kita tidak terlalu cepat jatuh di dalam penghakiman atau penilaian yang tidak proper atau tidak tepat. Silakan. Wow, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kembali lagi, kalau ini kan tadi berbicara tentang orang lain. Kalau dibalik Pak, kadang-kadang kita itu merasa bahwa orang lain sedang membicarakan kita, orang lain sedang merendahkan kita, lalu kita itu merasa bahwa di hadapan orang itu kita dianggap kayak orang yang rendah, istilahnya orang yang tidak punya kualitas lah. Artinya kan ini menghakimi tanpa kita ketahui bahwa orang lain apakah berbicara demikian atau sebaliknya, Pak. Nah, dalam posisi ini kita itu harusnya seperti apa, Pak? Supaya setiap informasi yang kita dengar tentang diri kita itu kita bisa tenang, Pak. Lalu kita bisa memiliki sikap mengambil hikmatnya dalam hal ini, Pak. Baik. Iya, yang pertama Pak, ini pertanyaan yang sangat baik. Ketika orang lain menilai, menghakimi kita, dan sebagian itu kedengaran kepada kita. Cara kita merespons harus sama, kurang lebih sama dengan cara kita ketika kita mendengar pujian. Nah, ketika kita mendengar pujian orang kepada kita, cara merespons kita apa? Pertama, kita berkata berterima kasih. Kemudian kita memeriksa apakah pujian itu tepat atau berlebihan atau sebenarnya ini toksik atau beracun. Begitu pula ketika orang mempercakapkan kita, orang menyediakan waktu untuk membicarakan kita. Pertama kita mesti bilang terima kasih untuk perhatiannya. Kedua kita periksa perkataannya itu benar atau tidak. Kalau itu sama sekali tidak benar Pak, ya kita nggak perlu tersinggung. Yang seringkali membuat kita tersinggung adalah ada unsur kebenarannya walau sedikit. Dan yang paling penting, setiap orang yang melayani, setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan mesti punya rasa aman di dalam Tuhan. Rasa aman itulah yang membuat dia tidak bereaksi terlalu cepat, tetapi mampu untuk menahan, memfilter, dan kemudian responsnya tepat. Demikian. Wah, ini satu poin yang cukup menarik, Pak. Mungkin suatu saat Pendeta Wahyu bisa menyampaikan tentang bagaimana supaya kita memiliki rasa aman terhadap berbagai perkataan orang, berbagai sikap maupun juga pikiran-pikiran yang kadang-kadang nggak perlu kita pikirkan dan itu bisa membuat kita semakin lemah. Nah, satu pertanyaan lagi Pak, yang terakhir Pak, berkaitan dengan hal ini dari Ripka Design dari YouTube Pak. Nah, apakah lebih baik kita menilai orang lain hanya dalam hati saja? Atau kapan saatnya kita baru bisa menyatakan penilaiannya atau penilaian kita dengan tujuan Nah, mengingat
Ini kan situasi yang seringkali kita hadapi, Pak, dalam pelayanan maupun juga keluarga. Kapan saatnya, Pak? Nah, ini komentar yang baik sekali. Terima kasih, Rifka ya. Dan saya ingin mengatakan begini. Memang jauh lebih baik penilaian itu, penghakiman itu kita simpan. Cukup untuk menjadi bekal bagi kita ketika kita mengambil keputusan secara pribadi. Kapan kita harus mengatakannya? Ketika itu sudah bicara tentang pelanggaran moral, pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, dan kita punya cukup bukti untuk itu. Kalau kita belum punya cukup bukti, kita tidak terlibat langsung, lebih baik kita mengendalikan perkataan kita. Karena kita tidak tahu dengan baik. Karena kita tidak tahu dengan pasti. Jangan ikut menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu buktinya, yang kita belum dengarkan kiri dan kanan. Nah, ketika itu sudah menyangkut soal pelanggaran terhadap firman Tuhan, jika kita punya akses untuk menegur, lakukanlah peneguran secara pribadi. Tidak perlu nyindir-nyindir di medsos, tidak perlu menyebarkan gosip yang tidak perlu. Jika kita bisa menjangkau orang itu lewat DM di Instagram, lakukanlah. Jadi keinginan utamanya bukan untuk melihat dia dihukum karena salah. Keinginan utamanya adalah kita ingin melihat dia diperbaiki oleh kasih karunia Tuhan lewat peringatan kita. Jadi motif kita bukan menghancurkan, meremukkan. Motif kita adalah ingin orang itu bertumbuh ke arah yang lebih baik. Demikian. Ya, terima kasih Pak Pendeta Wahyu. Satu Pak, dan kemudian kami persilakan untuk membuat satu statement buat kita. Nah, seringkali kita mendengar istilah bahwa penghakiman itu hak dari Tuhan. Nah, apa Ya, sih yang kita bisa pahami dengan istilah ini, Pak? Kadang-kadang ya. ketika kita disakiti, kita hanya berdiam diri kah atau tidak membalas apa-apa karena kita percaya bahwa semua hak dari Tuhan. Apakah demikian? Atau seharusnya seperti apa menyikapi istilah ini? Dan kemudian kami persilakan kepada Pendeta Wahyu untuk menolong kita di statement terakhir dan mendoakan buat rekan-rekan. Baik, Pak. Iya, Pak. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalimatnya mungkin lebih akurat seperti itu ya. Jadi membalas perilaku orang itu adalah wilayahnya Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita menyimpan dendam yang hanya melukai diri kita sendiri. Kita bisa menahan diri untuk tidak membalas, sadar itu wilayah Tuhan, tetapi kita tidak pernah bisa menahan diri kita untuk menilai atau menghakimi walaupun tidak mengatakannya. Ketika kita menilai atau menghakimi, lakukanlah dengan tepat, dengan tulus, dengan objektif. Penuh belas kasihan. Sembari kita menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Jadi rekan-rekan boleh atau tidak menghakimi. Boleh, tapi jangan terlalu cepat. Yang kedua, kita kadangkala harus menjatuhkan penghakiman atau penilaian, tapi ingat, kita ini bukan seorang Pak Hakim yang membawa palu kemana-mana. Kita diminta Tuhan terus memperbaiki diri kita. Mengeluarkan balok itu dari mata kita sebelum menolong orang lain mengeluarkan selumbar itu dari mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk menilai dan menghakimi secara adil, untuk menilai dan menghakimi untuk memperbaiki, bukan membuat orang lain menderita. Sembari itu tolonglah kami untuk terus memperhatikan kehidupan kami, agar kami bukan menjadi seorang hakim yang membawa palu kemana-mana, tetapi kami seorang yang terus memperbaiki diri kami sendiri. Amin. Baik, buat rekan-rekan semua, thank you buat malam hari ini. Dan seperti biasa tayangan ini kita akan upload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Kita akan berjumpa kembali esok hari jam 7 malam dan sekali lagi bersama saya dengan Boaz Tony, segenap tim dan juga hambanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.